Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Oke, seperti biasa budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy ahoy ahoy. Teman-teman semua, balik lagi di konten Osjur, obrolan seputar jurusan. Yuk kenali jurusan yang ingin kamu pilih. Halo semuanya, kenalin aku Enda Fuziatni, bisa dipanggil Enda, dari jurusan Hukum Islam dari Universitas Islam Indonesia. Untuk saat ini berada di semester 5. Oke, kakak Endah ya. Oke, BTW UI itu yang ada di Yogyakarta. Iya, betul. Oke, siap. Nah, Endah boleh gak sih diceritain dulu masuk ke UII jurusan Hukum Islam angkatan berapa? Jurusan 5 berarti angkatan 22. 2022. Iya. Oke, nah kayaknya boleh gak sih ceritain dulu masuk ke UI itu masuk lewat jurusan apa nih? Dan ada berapa tahapan sih? Maksudnya kayak ada beberapa tahap untuk bisa masuk ke UI? Kalau tahapan enggak bertahap-tahap. Kalau di UI itu ini ya teman-teman, gampang banget gitu masuknya. Jadi ada banyak banget, ada dari cyber, CBT, ada juga jalur prestasi atau atlet-atlet dan lain sebagainya. Nah kebetulan kalau aku ini masuknya itu lewat CBT, yang mana ada di Jogja itu, di UII Jogja itu menyediakan sekolah-sekolah atau SMA Mitra gitu ya. Kebetulan kemarin itu daftarnya ikut yang di Bekasi, di SMA 5 Bekasi. Nah di sana menyediakan, dan waktu itu langsung tes, cuman daftar selang 3 hari, daftar, ngisi daftarnya online, kemudian ditempatin, boleh milih di terdekat di mana gitu. Waktu itu tuh ada di Bekasi, di Cianjur, sama di Sukabumi kalau nggak salah, atau Bogor gitu. Nah kebetulan yang paling dekat ini kan di Bekasi gitu, jadi ambilnya yang di Bekasi. Dan abis itu selang 3 hari langsung tes, abis tes langsung keluar dan dinyatakan lulus. Oke, Semudah itu. Kita coba kupas dulu satu-satu. Aku tadi penasaran, cyber itu maksudnya kalau cyber ya? Ya, cyber itu maksudnya kayak gimana? Jalur rapot. Oh, jalur rapot. Jadi, SNPMB kalau gitu. Oke. Jalur rapot, nilai gitu. Nilai. Oke. Terus tadi yang kedua bisa CBT itu jalur terakhir, paling terakhir banget. Kayak mandiri kemarin gitu? Enggak juga? Ya mandiri, semuanya mandiri. Oh, semuanya mandiri. Oke. Tapi itu ada ujiannya nggak waktu kamu itu? CBT ada ujiannya. Oh, ada ujiannya kayak gimana tuh? Ujiannya tuh sebenarnya ada 3 kali gitu, tapi langsung berturut-turut kayak ngisi ujian nasional gitu. Paham. Tapi pertama tentang keagamaan, terus kayak kebinekaan, dan ketiganya bahasa Inggris sih. Oke, jadi memang UI itu punya mitra sekolah beberapa gitu, dan salah satunya SMA 5 Bekasi. Iya, kerjasama gitu. Kerjasama dengan SMA 5 Bekasi. Tapi kalau Enda sendiri itu dulunya SMA di Gontor. Oh iya, Gontor. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa sih Enda dari banyaknya jurusan di UII, kenapa akhirnya kamu milih jurusan Hukum Islam? Jadi pertamanya itu emang mau hukum itu dari SMP. Nah, cuman waktu itu sebetulnya itu pernah daftar di IPDN, tapi karena pendek, kurang tinggi ya. Iya, karena kurang tinggi dan besar. Oke, lanjut. Kurang tinggi dan besar. Sebenarnya kalau dari tes kesehatan udah lolos, kemudian juga udah TWK, TKW itu alhamdulillah nilainya juga skornya masih di atas gitu. Nah, cuman tingginya aja gitu, tingginya. Iya, paham. Faktor genetik juga. Kayak gitu. Nah, terus udahlah di situ tadinya sebenarnya nggak mau kuliah, cuman disuruh nyoba di coba daftar di Unpad. Tapi aku tuh udah kayak nggak usah deh, kata aku tuh gitu, nggak usah di Unpad, kalau cuma kayaknya susah gitu kalau di Unpad. Ya udah katanya, terus mau di mana tuh, mau di Jogja di UII, kata aku tuh gitu. Kayaknya kalau di itu lebih banyak peluang dan banyak temennya juga gitu. Soalnya kan ngelihat dari background aku sebenarnya nggak ada jalur emang yang sejurusan sama hukum gitu, nggak ada. Tapi karena kan kalau mau masuk hukum itu nggak mesti dan nggak melulu harus punya backgroundnya itu hukum kayak gitu. Oke. Akhirnya ya udah, akhirnya milih UII aja. Oke. Hati mungkin ya. Iya tuh, gerakan hati ya. Kalau misalkan Endah di Unpad, mungkin Endah sekarang nggak di sini ya. Flashback ke belakang, tadi tuh ada keterangan dari SMP dan SMA gitu ya. Betul, memang ada gak sih misalkan momen yang akhirnya kayak mungkin ada ke-trigger Endah pengen masuk ke hukum, masuk ke jurusan Hukum Islam? Sebetulnya nggak ada sih, emang maunya ke situ gitu. Sebenarnya maunya hukum yang konvensional gitu, hukum biasa. Tapi karena ngeliat ya itu ada mungkin dari SMP udah belajar agama gitu, udah dari agama, jadi kayak sayang kalau misalkan nggak dilanjutin gitu.
sebenarnya kalau masuk PAI atau masuk keguruan kurang minat gitu. Cuman ya udah karena emang backgroundnya hukum dan toh juga di hukum Islam itu belajar juga ada maqasid syariah, terus fikih kayak gitu juga belajar kayak gitu, fikih kontemporer dan lain sebagainya. Oke. Gitu kan. Bisa diceritain nggak sih seputar ospek dari mulai ospek UNIF? Ada ospek UNIF? Ada. Fakultas? Ada. Jurusan ada? Ada. Oke, dari mulai ospek universitas dulu nih. Berapa kalau waktu jurusan nggak ada, adanya UNIF sama fakultas aja. Oke, boleh. Mulai dari ospek UNIF dulu deh. Oke, kalau mulai dari UNIF ya. Kalau dari UNIF itu kalau di sana namanya itu jamaah. Jadi perjamaah kayak haji. Oke, Masya Allah. Kayak haji gitu ya, jamaah. Nah, nanti ada waljam atau wali jamaah. Nah, setiap jamaah ini waljamnya itu ada 2. Yang satu perempuan, yang satu putra gitu. Putra dan putri lah gitu. Nah, karena kan namanya juga Universitas Islam gitu. Jadi Islam harus Indonesia. dipisahin gitu. Tapi satu kelompok, tapi emang di satu kelompok cuman terpisah. Kalau misalkan namanya juga maba ya, lulus SMA gitu. Mungkin ada yang pengen ke kamar mandi atau kemana, nanti ditemenin itu sama waljam. Nah, terus kalau di sana itu ospeknya 1 minggu atau 1 pekan. Nanti itu 1 pekan itu dibagi 3 bagian. Jadi ada bagian kelembagaan, ada lain-lain gitu. Nah, di sana tuh kayak talk show, misalnya per harinya itu sama ada talk show juga nih. Kebetulan kemarin tuh waktu angkatan 24 berarti 23, aku kan angkatan 22. Nah, jadi panitia juga. Jadi ngurusin kesana kesini gitu. Kayak dibagi 3 tempat juga, ada di Kahar, ada di auditorium, sama ada juga di GOR. Selama 1 minggu itu. Selama 1 minggu itu. Tapi disatuin dulu kalau dari pagi tuh di namanya itu di halaman Kahar. Kahar. Iya, di sana di situ. Kalau ospek itu selama ospek pintu depan itu ditutup. Jadi semuanya lewat belakang kayak gitu. Tapi berbeda-beda sih setiap angkatan. Ada yang pintu belakang ditutup, jadi semuanya harus ke depan. Dan nggak boleh bawa kendaraan. Menarik ya. Oke. Berarti kalau misalkan kita bawa kendaraan juga harus diparkir di luar kampus. Iya, betul. Oke, nah tadi ada gak sih hal yang unik atau berkesan di ospek UNIF waktu itu, Endah? Terus jadi maba. Apa ya yang berkesan? Kayaknya semuanya berkesan deh. Apalagi ketika Pak Rektor menyampaikan beberapa wejangan. Terus ada juga tamu-tamu. Biasanya di malam terakhir itu ada guest star, ada puncaknya gitu. Nah, ada malam inaugurasi yang mana nanti mendatangkan artis atau penyanyi kayak gitu, kayak konser lah gitu. Mini konser ya. Gitu. Oke. Nah, lanjut di ospek fakultas nih. Oke. Kalau ospek fakultas itu nggak jauh beda gitu, cuman bedanya ini lingkupnya lebih sedikit, jadi lebih mengenal gitu. Nah, di sini ini yang paling berkesan karena selama 1 minggu itu kita sama juga ada jamaah juga, ada waljam. Nah, tentunya kalau di fakultas aku itu ada 3 prodi. Nah, dari 3 prodi itu ya dijadiin 1 gitu. Terus kita 7 hari juga, sama terakhir juga sama ada inaugurasi, dan di hari pertama kedua sama ada kelembagaan. Cuman di sini kalau kelembagaannya itu tingkat fakultas aja gitu. Kayak misalnya ada UKM dan lain sebagainya kayak gitu, UKM fakultas gitu sih. Sama aja sih kurang lebih kayak di UNIF, cuman ini lebih mengkerucut lagi. Oke. Sip, jadi lebih berkesannya karena jadi bisa lebih akrab, lebih dekat. Lebih nyari temen di situ banyak gitu. I see. Kenapa harus UI? Selain tadi ada gerakan tergerak hati, kenapa kayaknya harus UI? Ada alasan lain nggak? Ada. Karena kenapa UII gitu? UII, oke. Karena kalau bukan UII itu kayaknya aku nggak tahu gitu bisa kuliah atau enggak gitu. Karena memang hatinya emang udah pengen sama UII gitu. Soalnya kalau di sana itu memang ada kesinambungannya juga sama pondok aku dulu gitu. Jadi kayak emang di sana juga banyak alumni. Nah, aku bisa ketemu sama teman-teman dari sama-sama lulusan dari sana, tapi beda-beda daerah gitu. Nah, mungkin emang kan kalau di SMA aku tuh dulu beda-beda kampus gitu, jadi kita nggak ketemu melulu gitu. Nah, di sini kita ditemuin kayak di situ banyak banget nemu keluarga baru gitu itu. I see. Sekarang boleh dong kasih kesan-pesan selama beberapa semester di UI ini, apa yang udah kamu rasakan, boleh di-sharing ke teman-teman Camaba. Oke. Mungkin yang aku rasain sekarang karena semester 5 ya. Nah, waktu dari semester 1 aku itu orangnya
pengen coba gitu, coba apa yang ada di kampus aku ikutin gitu, dari UKM, terus organisasi, kepanitiaan, itu aku ikutin semua, nggak sampai kelewat, bahkan sampai teman-teman tuh bilang kamu mending nggak ada capeknya gitu. Terus kan aku kura-kura terus malah kalau paling ke kosan cuma tidur doang gitu. Iya. Kadang tidurnya di mana gitu kan, tempat apa gitu, karena itu karena emang suka gitu, sesuka itu tuh, nggak tahu itu kenapa, pengen aja gitu ikutan ini itu gitu. Nah sampai nah itu semester 1 semester 2 biasanya kan maba-maba ini fokusnya kayak semester 1 mah kuliah dulu aja gitu, mau nyimbangin dulu akademik gitu misalkan kayak gitu, padahal mah nggak gitu, harus dicoba gitu, ikut organisasi apapun itu ya, tingkat fakultas dulu aja deh sebelum ke univ gitu. Nah waktu semester 3 itu aku udah mulai udah mulai ngurangin gitu untuk kegiatan-kegiatan di kampus. Aku ikutnya yang di luar kayak ISEC, terus juga ikut sebenarnya kompetitif sih, kayak ikut duta kayak gitu-gitu. Terus sekarang semester 4 itu kemarin ikut juga program. Nah sekarang yang di semester 1 di 1-2 di lingkup univ aja gitu. Nah yang 3-4, nah 3-nya ini di luar gitu, luarnya tapi masih sekitar Jogja, atau sebenarnya aku tuh ikut kayak kampanye yang online gitu. Nah kayak gitu misalkan. Terus kalau yang waktu semester 4 itu kemarin nyoba aja lah hula gitu, ikut pertukaran gitu, misalkan ikut program-program dari Kemendikbud. Nah abis itu semester 5 sekarang jadi udah fokus, udah ada pengalaman ini pengalaman itu, jadi sekarang tinggal fokus ke skripsi dan lain sebagainya. Oke, jadi memang karena di awal-awal belum terlalu berat gitu ya mungkin beban studinya, jadi boleh silakan dimanfaatkan untuk explore, untuk pengembangan diri gitu kan. Jadi janganlah tapi sebenarnya balik lagi sih ke teman-teman apa goalsnya, tujuan buat bagi kita termasuk aku juga sepakat sama Endas ya, ketika memang kuliah tuh saatnya kita untuk mengeksplor diri, mengembangkan minat bakat, juga mencari jati diri juga sih itu, karena kuliah itu kesempatannya sangat-sangat luas sekali. Kan kalau jadi mahasiswa mah privilege-nya besar gitu. Jadi ada kesempatannya terbuka gitu, apapun itu gitu. Kalau nggak dicoba tuh ya sayang gitu. Kalau udah lewat mahasiswa mah belum tahu gitu bisa lagi apa enggak. Oke, ini terakhir boleh dong kasih motivasi buat teman-teman Camaba, khususnya buat yang pilih nantinya hukum Islam UI. Silahkan. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan membedakan universitas negeri atau swasta, itu sama aja kita, sama aja teman-teman. Tapi di sini kembali lagi ke mahasiswanya. Gitu. Kalau kaliannya emang semangat dan benar-benar menjalani kewajiban sebagai mahasiswa, bakal sukses kok semuanya gitu. Jadi nggak mesti yang sukses tuh yang negeri-negeri aja, itu enggak, tapi tergantung pribadi masing-masing. Semuanya dikembalikan ke dirinya masing-masing gitu. Kalau kitanya punya kesemangatan atau punya nilai kepedulian yang tinggi gitu ya, jadi ya kita bakalan bisa juga seperti orang-orang lainnya gitu teman-teman. Jadi apapun, kalau ada kesempatan apapun ketika masa kuliah itu harus dicoba, jangan sampai terlewatkan. Itu aja sih dari aku. Oke, Kakak Enda, terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya ya. Sama-sama. Sukses dan juga semoga lancar-lancar skripsinya. Ditunggu nanti kabar baiknya wisudaan. Amin. Oke, teman-teman semua, itu aja untuk video episode kali ini Oscu bareng Hukum Islam UI. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye, thank you.